Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ikhwan Fillah semua? Jumpa kembali di channel setia Syatimbun NPC pastinya. Di videoku kali ini Syatimbun ajak kalian berwisata religi ke Pulau Dewata Bali. Tempatnya di Karangrupit Temukus Buleleng Singaraja Bali Utara. Ya, Bali selain menjadi tujuan destinasi wisata yang terkenal akan kultur budaya dan adat istiadat leluhurnya, juga menjadi destinasi wisata spiritual bagi umat Islam di Bali. Misalnya seperti di makam keramat Karangrupit yang terletak di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Dan yang menjadi keunikan di pemakaman ini anehnya yaitu yang semula peziarah mengunjungi menggunakan perahu sampan untuk berziarah. Seiring terus-menerus pergantiannya waktu ke waktu, tiba-tiba makam tersebut berpindah sendiri ke daratan. Seiring waktu yang terus berjalan setiap saatnya, dan makamnya pun yang semula rata dengan tanah tiba-tiba naik pula dengan sendirinya. Semakin tampaknya tanah makam beliau, The Kuan Li, atau yang lebih dikenal dengan gelar Syekh Abdul Qadir Muhammad jika umat muslim di Bali menjulukinya. Beliau berasal dari pedagang Cina yang diperkirakan beliau berlabuh di Bali Utara sekitar abad ke-16. Sebelum datang ke Bali, beliau sempat singgah di Cirebon, Jawa Barat untuk berguru pada Sunan Gunung Jati. Syekh Abdul Qadir Muhammad atau yang lebih dikenal dengan The Kuan Li, yang juga termasuk salah satu wali pitu yang memiliki peranan besar bagi muslim di Pulau Dewata Bali karena dengan penyebaran syiar Islamnya. Ia juga berdagang obat-obatan dalam penyampaian syiar Islamnya. Selain makam The Kuan Li, juga terdapat pula makam-makam kecil, yaitu beberapa pengikutnya dalam membantu jalannya syiar Islam beliau di Pulau Dewata Bali Utara. Seperti apakah perjalanan penyebaran syiar Islam The Kuan Li yang disampaikan oleh juru kunci makam keramat Karangrupit Buleleng, Bali, yaitu Samsul Hadi. Kuan Li ke tanah Pulau Dewata ini, Mas, sudah sejak abad keberapa sehingga muslim berkembang di tanah Bali ini, khususnya di Temukus? Penyebarnya seperti apa? Mohon penjelasannya, Mas, tentang kalau untuk tahun berapanya itu posisinya memang kan kita punya ada di lukisan itu, ada lukisannya, Mbak. Itu ditulis di sana 1549. 1549 ada di lukisan, Mbak. Itu meninggalnya atau beliau syiar di sini kita tidak paham juga. Yang jelas ada tulisan di sana. Tulisan di lukisan itu kan dikirim dari orang Jakarta. Kita juga tidak paham siapa yang lukis, yang ngirim kemari. Saya disuruh buka, saya lihatlah lukisan itu. Di sana ada tulisan 1549. Kemungkinan itu syiarnya beliau. Dengan jalan syiar beliau itu dengan cara dagang sama pengobatan. Yang jelas pengobatan Cina. Pengobatan Cina, dagang dengan cara Islam, pengobatan Cina. Berarti sebelumnya beliaunya ini bukan muslim ya, mu'allaf atau? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kalau keyakinan saya pribadi dan diyakini sama orang-orang juga, sama tua-tua di sini loh, bahwasannya beliau itu sudah muslim dari sana. Soal namanya sendiri membuat penasaran Ikhwan Fillah semua. Ada simpang siurnya, menurut informasi beliau adalah seorang mu'allaf gitu kan. Ada yang memang yang namanya sejarah kan seperti itu, Pak. Ada yang bilang bahwasannya beliau seorang mu'allaf. Ada yang bilang dari Cina, beliau asli dari Cina. Salah satu panglima yang ngantar istri Sunan Gunung Jati Cirebon datang ke Cirebon, Putri Ongtin. Sempat berguru di sana, sempat berguru di Sunan Gunung Jati sana, sempat di Sunan Kalijogo juga kemungkinan. Tuh ada yang bilang bahwasannya pernah beliau berguru di Sunan Kalijogo, di Sunan Ampel.
Allahu alam bisawab, yang jelas seperti itu. Disuruhlah beliau siar ke tanah Bali sini. Dengan cara dagang sama pengobatan. Itu tahunnya ya ada di lukisan itu. Entah itu meninggalnya beliau atau itu tahun siarnya 1549. Kalau karomanya yang paling diingat oleh pengikutnya sejak dulu atau yang tetap dikenang oleh umat muslim? Makom itu tidak ditinggiin, naik sendiri, tanahnya sampai di atas. Subhanallah. Oh, berarti sangat ajaib sekali ya Mas ya, dengan kegaiban Allah. Iya. Awalnya rata sama sebelah. Itu menurut nenek dulu cerita. Dulu makam ini sama dia sama yang di bawah. Cuman ya apa, terus makam yang di sebelah itu ya makam nyembah dibilang. Kalau dulu kan enggak ada nama kan, sebelum ada nama. Iya, katanya namanya ditemukan Keramat Karangrupit. Itu nama sebelum tercetus nama The Kuan Li ini ya Mas ya. Dari Yai Haji Zain Asgaf kan ini namanya. Berarti beliaunya sudah seh ya di itu gelar yang dikasih dari Sunan Gunung Jati. Memang penyebarannya cukup lama sekali ya Mas ya. Dan ini untuk makam-makam yang lain ini kecil-kecil. Pengikut beliau yang di sebelah itu pengikut. Termasuk santrinya paling di sini juga ya pengikutnya. Mungkin seperti itu. Karena cerita tua-tua juga makom ini dulu tidak di sini juga. Dulunya ya. Dulu di tengah laut. Oh subhanallah, dari saking karomahnya beliau ya pindah kemari dengan caranya sendiri. Itu. Oh berarti makom ini pindah ya? Iya, dari tengah laut dulu. Oh, tidak dipindah oleh pengikut. Oh. Tidak dipindah. Itu sih tua-tua, ada yang tua-tua dulu di sini itu cerita seperti itu. Dan perkembangan Islam di sini Mas sangat kalau di toleran Singaraja sekali sendiri, ya dengan umat Hindu. Ya, insya Allah 40%. Muslim di Bali khususnya Singaraja itu sekitar. Untuk di Temuku sendiri campur Mas. Oh, campur aduk dengan Hindu, kebanyakan Hindu ya. Tapi memang kebanyakan Hindu Muslim sih. Jadi kalau kita bilang di sini kan saudara Hindu. Kalau mereka bilang saudara Muslim itu. Oh, saudara Muslim. Iya. Sana. Jadi ya Mas ya, sudah tertata rapi seperti ini memang ya di makam Syekh Abdul Qadir Muhammad atau The Kuan Li ini ya. Dulu kan belum ada pembangunan. Jadi bangunan ini ya dari jamaah ya kita kembalikan ke jamaah. Dari pengumpulan kota amal ini kita bangun pelan-pelan. Nah, jadilah bangunan ini sampai sekarang. Fasilitasnya cukup ini ya, memadai untuk para seluruh peziarah dan pengunjung ya. Biasanya dari Nusantara paling yang kesini itu kalau dibilang dari Nusantara seluruh Indonesia sudah datang ke Bali. Iya. Dari Aceh, dari Padang, dari Lampung, dari Medan, sampai dari timur ya ada dari Maluku. Oh subhanallah ya. Kalau untuk dari luarnya itu dari Turki, dari Yaman, Singapura, Malaysia itu sudah ada. Jamaah dari sana. Jadi sejak dimasuki oleh The Kuan Li ini atau Syekh Abdul Qadir Muhammad ini memang perkembangan Muslim di tanah Bali khususnya Temukus ini memang juga mulai meningkat ya Mas ya, perkembangan Muslim di sini melalui perantara perdagangan ya. Berarti asal dari Cina ya Mas ya. Oh iya. Beliaunya keluarganya berarti di Cina atau? Wallahu alam bisawab. Yang jelas kita tidak paham keluarga beliau di mana. Yang jelas dari cerita tua-tua seperti itu, saya kan diceritakan dari nenek. Menurut petua yang di situ. Dari nenek dulu bahwasannya di sini kan belum ada nama. Kita kalau saparan itu sering diajak kemari dulu sama nenek sama bapak sama ibu kan. Tak tanya, suatu saat tak tanya nenek, "Nek, ini kuburan siapa? Kuburan orang soleh nak. Kuburan orang soleh. Kalau kemari baca Fatihah aja." Itu pesan nenek saya dulu. Jadi kan yang jelas seperti itu.
sebelum ada nama beliau dulu. Iya. Itu ceritanya. Berarti dicetuskan oleh siapa Mas? Abah Zain Assegaf, Habib Zain Assegaf Sidoarjo. Dan itu diketahui ya apa ada dari tirakatnya beliau ada tuh gini. Oh, ada di silsilahnya itu ya. Bisikannya seperti itu. Wis kabirong nyoto intelatah Bali wonten wali itu coba wujudno itu ada di situ. Oh iya. Bahasa Jawa itu ada gini ya. Dan ini biasanya ramainya pengunjung atau peziarah ini dari hari apa Mas? Atau awal puasa atau mendekati? Selalu ada. Cuman ya untuk saat ini tidak seramai dulu. Yang jelas tidak seramai dulu setelah corona ini kan. Ada yang ziarah cuman ya 1-2. Karena lagi musim penghujan ya saat ini ya Mas ya di sini. Jadi Ikhwan Fillah semuanya kalau misalkan berziarah ke makam Wali Pitu tiada salahnya khususnya di Singaraja ini untuk menjadi rekomendasi ziarah bersama ke makam wali yaitu Syekh Abdul Qadir Muhammad atau lebih dikenal dengan Abad Kuan Li, asal dari Cina ya. Jelas dari Cina. Bilang bahwasanya beliau memang kalau dilihat silsilah ceritanya, maksudnya silsilah Islam sendiri lebih dulu Cina masuk Islam daripada di Indonesia. Kan iya. Tariannya kan dari sana ke Cina dulu, dagang itu kan ke Cina dulu. Cina dulu Muslim ya. Muslim Cina baru terus. Oh iya. Kan banyak pedagang-pedagang Cina dulu itu yang menyebarkan Islam ke sini juga, ke Indonesia khususnya ke Indonesia hingga ke siar Islam beliau ke tanah Bali ini yang Mas Samsul ya. Oh iya. Tanah Jawa ya, tanah Bali juga. Ya mungkin itu aja Mas. Makasih atas waktunya. Ya, itulah wisata religi Wali Pitu di Makom Keramat Karangrupit Temukus, Bali, yaitu Makom The Kuan Li, namanya yang tetap masyhur pada masanya hingga makom keramat beliau diberi gelar Makom Syekh Abdul Qadir Muhammad oleh Habib Zain Assegaf Sidoarjo. Ya, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang selebihnya kata saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan mutlak datangnya dari saya, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.